Halo Win. Hey, ngapain George? Ya ampun, pakai batik lo dia. Iya ceritanya biar kesannya nasionalis. Kita juga dong, pakai kaos Indonesia dong. Bahkan ada bendera lah di belakang gue. Mas gila, yo ini ya film-film Hollywood di belakangnya ada bendera gitu ya. Gitu dia. Apa kabar? Udah malam ya sono ya? Iya, apalagi winter ya. Winternya agak banci gitu sih, tapi dapet lah dingin gelapnya lebih awal. Oh jam berapa sih lo mulai gelap? Salju, nggak ada apa gitu loh. Winter mulai jam berapa gelap ya? Winter mulai gelap tadi jam berapa ya? 5:30? 5:30. Oh ya lebih cepet dikit ya. Lebih cepet dikit ya. Lagi pula kan lo lebih langsung kenceng gitu, langsung pitch black gitu, langsung gelap. Oh, I see. Tadi gue jemput anak training tuh jam 6 itu udah gelap gitu. Oke. Anak lo lagi gede udah. Dapat dingin sama gelapnya doang, nggak ada saljunya. Tapi pernah salju nggak sih di sana? Kalau di Perth ada nggak sih? Jarang kali. Di Western Australia itu kalau mau salju driving down south kayak berapa ya? 6-7 jam. Oh, more than 7 hours. Jadi ada area namanya Albany. Itu udah ikut dekat laut bawah banget lah. Nah, itu katanya gue sendiri belum pernah coba ya karena jauh drivingnya. Itu katanya bisa salju. Ada juga bukan kayak dia bersalju dan putih di mana-mana gitu, enggak, emang kayak ya udah lo dapat aja turun salju di situ gitu. Oh turun, tapi turun nggak cuman di permukaan tanah, nggak ada turun. Lumayan dong. Lumayan dapat putih-putih lah. Jadi tahun lalu teman-teman gue yang kesana Instagramnya lumayan ada hiasan putihnya gitu. Bagusan ya, di Korea tapi kan ya dibanding di situ tapi ya kalau saljunya kali. Ini bagusan di Korea kali dibanding di situ ya Mas. Iya bagusan iya. Kalau di Australia mungkin yang musim dinginnya berasa beneran musim dingin yang di Eastern States ya, kayak Sydney, Melbourne gitu. Ya dapat lah. Kalau Western mah agak tropis dia. Oke. Oh jadi buat yang udah gabung sambil kita nunggu teman-teman yang lain sekarang itu ngomong sia-sia banget. Ya ada Didin ya tadi. Halo Din, masih ada atau enggak? Nah anyway pokoknya sempat ada gabung Didin, ada halo Om Suryo. Jadi bulan depan anak Om Suryo yang bakal kita undang juga. So hari ini kita bareng sama Vina. Ini residing di Perth sekarang di Western Australia. Udah berapa tahun Ben? Di Perth jalan 3 tahun ya. Yang 3 tahun. Nah, udah pindah ke sini. Kenapa? Sejak tahun 99 kali ya kita ketemu ya. Lu udah berapa negara? Balikpapan udah. Iya. Ada yang lalu ya. Kita tetap sama awet muda kita. Iya, sini aja. Ada ini nih anak Psiko 98 nih, Yuni. Hai Yuni. Oh, halo, hai Yun. 98. Kemarin kampus kita habis Desnatalis ya, 60 tahun. Oh iya, aku melihat kamu bernyanyi. Iya. Dan lo ngajakin gue sangat tertarik dan tentu saja prokrastinasinya tidak hilang. Jadi pas udah deadline baru ingat, ya telat. Ya lewat. Iya. Vin, ceritain dikit dong Vin, udah kemana aja Vin? Sejak 10 tahun terakhir. Udah kemana aja? Udah apa aja nih highlight? Lumayan jalan-jalan ya George. Gue dari Balikpapan itu sempat di Jakarta sebentar kan, terus ke Thailand, melahirkan anak 1 lah di sana. Kayak Thailand pertama Iya, jadi gue meninggalkan Indonesia pertama kali itu ke Thailand. Lumayan ya, nggak terlalu shocking gitu ya. Misalnya masih Asia, makanannya nggak terlalu berbeda. Tapi kan bahasa itu berbeda banget. Dan mereka tidak pintar bahasa Inggris juga saat itu di sana. Dan huruf
hurufnya tuh huruf keriting itu kayak huruf Jawa ya. Nah, Kayak kanji. huruf gitu. Gitu. Huruf Yeah. ular gitu lah gitu. Di sana gue berapa ya 2 tahun, terus ke Perth sebentar, dari situ ke Inggris, ke London, Malaysia, paling lama di Korea, baru balik lagi ke sini gitu. Lumayan lah. Di London tahun berapa sih, Vin? Gue di sana cuma sebentar kok, cuman 2010 sampai 2011, 2012. Oh, 2011. Ya, panjang 2011 lah, panjang 2011 lah. Karena 2012 itu gue udah di enggak ya 2012 awal gue ninggalin. 2012 awal ninggalin, terus numpang jalan-jalan doang di KL nggak sampai setahun, terus ke Korea. Oh, sempat di KL nggak sampai setahun, oke. Tapi kebanyakan di ini ya, di ibu kota negaranya ya, gitu ya. Kalau Korea enggak banget loh. Korea Di mana sih? Di Koje. Koje itu pulau. Dia itu kalau semenanjung Korea, dia tuh udah ujung paling bawah. Jadi kalau Seoul kan di atas, di perbatasan Korea Utara. Nah, tempat gue tuh di pulau, jadi kayak harus nyebrang lagi, pulau kecil gitu. Nggak ada bandara di situ, jadi kalau ke bandara harus ke Busan atau naik bus 5 jam ke Seoul. Lumayan lah, itu nggak ibu kota. Malah di situ 5 tahun gue di situ malah. Itu asik ya. Gue lihat foto-foto suami lo bagus-bagus tuh. Itu dari situ sebenarnya kan? Iya, soalnya kan kampungan ya. Kampungan, dusun. Jadi alamnya tuh masih bagus gitu. Hiburan kita memang kembali ke alam karena tidak ada mall yang besar, tidak seperti hingar-bingar Korea yang ada di TV atau drama Korea gitu loh, nggak ada gedung-gedung bertingkat berkerlap-kerlip. Ya memang hiburan kita ke pantai, naik gunung gitu, hunting foto. Jadi ya beradaptasi lah. Ya. Nah, menarik nih, gue tertarik sama yang itu, yang waktu di Korea, Vin. Ceritain lagi dong, Vin. Apa yang lebih banyak dong? Ya banyak banget ya. Malah sebenarnya sekarang karena jadi kita di Korea tuh 5 tahun, 2012 sampai 2017. Terus di kota terpencil. Jadi gue kalau keluar rumah tuh desa, sawah gitu. Terus nyetir ke sekolah anak tuh jaraknya sekitar 15 kilo. Kalau di Jakarta 15 kilo kayaknya nggak nyampe ya. Kalau orang Korea bisa bertani juga. Bertani, iya. Gue pikirnya cuma bisa latihan sama nyanyi doang. Jago mereka, jangan sedih. Tapi Korea tuh menarik loh. Mereka itu ada family farm. Jadi mereka kan banyak yang tinggal di apartemen. Jadi untuk punya rumah di sana tuh lo kaya banget lah gitu. Karena tanah mahal. Jadi rata-rata tinggal di apartemen. Jadi mereka itu kalau tidak punya tanah, mereka tuh nyewa sepetak tanah itu jadi family farm. Jadi kalau weekend, gue tuh bisa ngelihat orang tuh nanam sayur-sayuran, nanam kebutuhan pokok lah ya. Bahkan kayak sawah itu ada family rice field. Jadi kalau misalnya mereka harvesting tuh, itu udah cukup untuk sekeluarga dari kakek nenek kan, misalnya anaknya berapa, cucunya berapa. Nah, itu tuh sawahnya emang untuk keluarga itu doang. Jadi mereka sangat into agriculture naturally sebelum Korea drama dan K-pop merajai dan dikenal sama dunia gitu. Basically mereka agriculture, basically. Oh, keren ya. Keren banget. Gimana lo biasa? Lo kan sendiri kan anak Jakarta kan, tuh dari kecil kan, lahir di Jakarta kan? Iya. Nah, Toto desa gitu. Gue Jakarta banget. Anak selatan gue, anak Jaksel. Alah. Iya, anak Gimana ya di sana tuh? Jadi waktu laki gue bilang, kita mau pindah ke Korea, itu pulau kecil. Jadi kalau misalnya terbang dari Seoul, nyambung lagi pesawat ke Busan, dari Busan naik lagi ke darat, lewat they have undersea tunnel. Bayangin.
Jadi sepanjang kalau misalnya kita driving 10 menit ya sekitar 10 kilo lah panjangnya itu di bawah laut untuk pulau. Dan hanya bisa lewat itu. Jalannya ada 2. Jadi kalau dari Busan pasti lewat situ karena kan Busan kan ibu kota kota terbesar kedua ya. Jadi kalau dari Busan memang jalannya harus lewat itu baru sih, itu baru. Sebelum undersea tunnel itu mereka harus melambung, itu ada jembatan. Lewat kota yang lain melambung dulu lewat jembatan. Jadi mereka bikin teknologi baru undersea tunnel itu mempersingkat perjalanan dari 2 jam jadi dari 4 jam jadi 1 jam. Karena kan harus melambung dulu tadinya. That's how remote the place. Can you imagine ya? Laki gue bilang, ayo kita pindah ke tempat seperti ini gitu. Pertanyaan gue cuma satu waktu itu. Ada Starbucks nggak? Gitu. Ada nggak? Untungnya ada. Ada. Starbucks. Jadi amazing ya. Gila ya, amazing. Jadi hidup kapitalisasi. Iya. Bukannya gue big fans hardcore Starbucks ya. Tapi kalau Korea itu kan sangat American banget gitu loh. Jadi kalau misalnya dia sampai ada Starbucks di desa itu ya nggak terpencil banget lah hidup gua. Nggak harus bercocok tanam kan gitu loh. Ya menarik sih menarik. Jadi I get the real Korean life di luar dari yang orang-orang lihat di gemerlapnya orang Korea gitu. Jadi aslinya mereka tidak sekece-kece itu gitu kan. Kampungan ya ada yang kampungan gitu. Ke pasar tiap hari. Dan buat gue itu justru memperkaya pengalaman gitu. Gue senang banget. Gue sangat senang. Akhirnya anak kota dipaksa tinggal di desa. Ternyata gue bisa survive dan menikmati dan sedih untuk meninggalkan tempat itu. Gitu. Coba lah Josh, lo pindah ke mana gitu. Iya. Tapi kalau Inggris kan? Iya. Gue sempat di nah cuman kalau gue waktu diri gue di London tahun 2006. Kalau gue sebenarnya walaupun tinggal di Jakarta, gede lah di Jakarta, cuman gue jiwa orang desa sebenarnya. Gue seneng kota kecil. Iya, itu tapi kota kan kecil. selama lo filming kan memang ngiterin any kind of lokasi kan. Jadi ya oke lah, bisa tahu lah kehidupan desa seperti apa. No, actually I admit George, hidup di desa itu memang membuat kita jadi lebih menghargai kehidupan kali ya, gitu loh. Karena kan kalau di kota tuh lo kayak dikejar target, lo bener-bener pikiran lo tuh materialistis banget menurut gue kalau tinggal di kota mah gitu. Kalau di desa enggak. Terus udah itu gue pindah ke Perth, di mana menurut gue ini adalah kota rasa desa. Maaf ya, desa gedean aja. Gila, gue kesana syuting jam 5, jam 6 udah gak ada apa-apaan, Busan. Benar. Kota desa banget, ini dusun. Gue 2010 pernah tinggal di sini sebentar. Itu ya persis yang lo bilang, jam 5, jam 6 no life, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada. Dan karena peraturan negara tidak membolehkan bisnis buka. Sekarang udah boleh. Jadi hari ini nih, hari Kamis itu terkenal sebagai di Perth itu hari shopping, late night shopping di suburb. Jadi abis kita live nih George, gue mungkin akan ke mall gitu. Karena Kamis itu mereka boleh buka sampai malam. Jam berapa? 9. Jam berapa? Gak kedengeran. 9 lagi shopping ya udah ya. Gila. Oh iya, dan gue bangga sehat banget sampai jam 9. Sehat banget. Jam 9 udah lihat 2020 mau lihat tutup jam 9. Iya, rasa desa banget tuh, benar-benar. Iya, dan itu hanya suburb. Nanti kalau di city hari Jumat, jadi jadwalnya lain. Iya. Benar-benar ada tertentu ya. Gue sering. Ya. Dulu waktu syuting di Perth tahun berapa? Tahun 2000, sesudah 2010 lupa gue,
11 2012 kalian 5 hari ada gue di Perth tuh kayak gitu. Gue ingat emang ada tanggal, ada hari-hari tertentu ya yang buka ini gitu, jadi nggak. Ya. Tapi sekarang agak membaik, jadi kayak apa namanya, supermarket besar, mungkin kalau di Jakarta tuh kayak apa ya, hypermart gitu ya, kan dia ada Coles, Woolies, ya pokoknya itu mereka boleh buka setiap malam sampai jam 9 gitu, karena dianggap itu kebutuhan dasar. Terus Nah, juga lu gimana tuh sama anak-anak lu? Gimana? Jadi selama ini anak lu 3 kan? 3 cewek semua ya, bener ya? Iya. Nah, lu gimana? Gimana tuh? Yang pertama lahirnya di Thailand. Habis itu mereka harus pindah sekolah, otomatis harus pindah terus, pindah lagi, ganti lagi, teman baru lagi. Ngeluh nggak mereka tuh? Justru sebenarnya karena keseringan pindah, kita tuh ternyata ada penyakit yang namanya apa ya? Aduh, gue lupa istilahnya, but it's itching gitu loh. Tuh kayak gatel mau pindah lagi. Ya, oke. Nah, sampai di sini baru setahun tuh kita yang kayak udah nih gini doang nih. Kita nggak packing lagi nih, gitu. Anak-anak gue kayak gitu mentalitinya. Kita nggak pindah lagi gitu. Sementara kan emang rencananya nggak pindah lagi. Jadi akhirnya you know what we did? Kita pindah rumah. Di mana? Di sini? Iya, di sepatu di Perth. Sesama di Perth, karena saat itu kan baru nyampe sini kayak aduh kita pengen, untungnya saat itu kita rental rumah kan, jadi kita emang bisa pindah gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pindah suburb yang suasananya totally beda, sehingga ada rasa pindah gitu. Udah pas itu kita bilang sama anak-anak, udah abis ini udah ya nggak pindah lagi gitu, karena terlalu terbiasa untuk pindahan. Iya, ngerti. Jadi kayak malah ada excitement tersendiri ya malahan ya. Ya dia excited lah, kita kagak kan. Iya. Yang repot bapak ibunya ya. Gerembolan. Iya. Tapi ya tinggal di luar negeri itu apa sih? Memang apa ya? Karena gue gede di Jakarta sampai nikah gitu kan. Jadi gue sebenarnya juga masih meraba-raba how to handle this life buat anak-anak gue, karena kan gue nggak punya referensi, gue nggak punya benchmarking kan, gitu loh. Ya. Dan abis itu kita pindah gitu, jadi ngikutin lagi, adapt lagi. Jadi sebenarnya di bawah permukaan keasikan pindah-pindah itu memang ya gimana ya, lo dipaksa untuk jadi lebih bijaksana, lebih wise gitu, jadi so tua gitu gue. Bijaksana gimana bijaksana tuh? Ya karena maksudnya kan ada culture shock gitu kan. Maksudnya gue masih sangat mendarah daging ke Indonesiaan gue nih gitu. Kayak misalnya sama orang tua harus hormat. Terus kita kan gede cium tangan orang tua yang kayak gitu kan. Lah di negara-negara yang mereka lihat gitu, dan teman-teman mereka kan lain budayanya. Terus apalagi di sini mereka orang tua manggil nama gitu, dan gue masih sangat tidak terbiasa dengan itu gitu. Ya itu hal-hal kecil yang nggak kebayang sebelumnya, tapi lo harus jalanin hari-hari gitu. Jadi bahkan mereka ketika dipanggil pakai Mr. or Mrs. siapa gitu yang menurut gue sopannya harusnya begitu nih gitu, si orang ini malah nggak mau dipanggil begitu. Oh, just call me by name, by Larry or by Sandra gitu ya. Terus gue yang kayak oke lah gitu, kalau emang udah aturan di sini seperti itu. Tapi habis itu pas mereka masuk rumah, gue harus kasih tahu mereka lagi bahwa ini situasional ya, ini karena lo berinteraksi sama orang sini. Nanti kalau lo berinteraksi sama orang Indonesia, meskipun tinggal di Perth, lo nggak bisa panggil mereka by names, itu nggak sopan gitu. Ya hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu ya yang baru akan ketahuan ketika lo tinggal di luar. And how do you keep your roots then? Ini nih COVID nih agak mengganggu pola ya. Jadi buat gue mudik itu penting to keep the roots. Jadi mudik itu nggak cuma sekedar gue hahaha sama keluarga gue, mereka ketemu saudara-saudaranya Orwa, tapi anak-anak gue kembali melihat orang Indonesia punya culture, daily life itu seperti apa.
kan emang terlihat dari gesture-gesture kecil itu gitu kan, kebiasaan-kebiasaannya. Kalau mudik mereka akhirnya makan nasi hampir setiap hari. Di sini gue rice cooker aja kagak punya. Di rumah ini nggak masak nasi setiap hari seperti kalau kita di Indo gitu. Tapi kayak karena COVID ya gue nggak jadi mudik lah kemarin Lebaran di sini. Jadi kita lihat aja nanti kapan lagi gue bisa back to the roots. Sama mungkin sering gue kan sering ada teman-teman orang Indonesia di sini kan, jadi ya kalau misalnya lagi ketemu mereka juga ketemu anak lain, mereka ngelihat lah kita orang tua berinteraksi seperti apa, jadi ya mungkin cuma hal-hal kecil seperti itu, nggak bisa benar-benar back seideal kalau kita tinggal di Indonesia, nggak bisa, dan gue harus mengikhlaskan itu yang berat buat gue, mengikhlaskan itu semua gitu, bahwa anak-anak gue punya value yang lain sama value gue gara-gara tinggal di luar negeri. Tapi along the way kan ada beberapa yang melewati 5 tahun pertama mereka di negara ini, ntar adanya yang lewat 5 tahun mereka di negara yang beda gitu. Nah itu menurut lo sendiri ada dampaknya nggak ke mereka? Maksudnya bukan dampak negatif, tapi dampak positif atau apapun gitu. Karena itu orang diformasi dalam 5 tahun pertama ya, jelas psikologis banget ya. Yeah, gitu, yeah. Kamu lulusan psikologi ya? Yeah, golden years, that five golden years itu ya. Iya. Misalkan gitu itu ada nggak menurut lo? Ada dampaknya? Nah, gini loh. Mungkin ini blessing in disguise bahwa gue 5 tahun di Korea itu 2012 sampai 2017. Jadi itu si bungsu tuh that golden years. Jadi sebenarnya dia growing up that 5 years tuh di Korea kan. Nah, Korea kan Asia tuh. Jadi yang tadi value menghargai orang tua dan segala macam ada lah di situ. Jadi gue nggak terlalu ini. Tapi kalau kakak-kakaknya, apalagi yang pertama itu udah ngalamin kelas 1, kelas 2 SD di London gitu. Jadi dia udah ada western mindsetnya. Jadi dia nggak bisa, jadi pada saat kita berinteraksi, gue harus terima nih, kita harus berdemokratis gitu, di dalam rumah. Gue harus terima dikritik sama anak gue. Anak SD kelas 3 gitu, talk back to me gitu. Wah, kalau lo di zaman gue dulu gue ditempelin kali sama nyokap gue, kagak ada anak kecil talk back gitu. Tapi dia kan gedenya di negara barat ya, di Inggris waktu itu, dia udah ngeh kayak gitu. Jadi akhirnya gue harus menerima itu semua, dan mereka pada saat di Korea karena nggak bisa bahasa Korea, jadi kita masukin ke sekolah internasional yang teman-temannya dari berbagai negara. Ya akhirnya ada value-value dari negara-negara lain yang harus dia terima juga gitu. Ya gue yang harus ikhlas menerima yang tadi gue bilang, bahwa value anak gue itu akan berbeda dengan value ketika orang tua gue kasih ke gue gitu. Kan ada kita terbiasa dengan value-value itu, ya oke lah, nggak cuma sekedar menghormati, memandang kehidupan beragama aja, itu juga kan lain gitu. Yeah. Gue Muslim, gede di Jakarta yang dominan orang Indonesia Muslim. Terus gue ke negara yang jangankan non Muslim, tapi agama aja kagak diakuin gitu. Dia pun nggak percaya sama Tuhan kayak gitu kan. Nah mereka kan dikelilingi hal-hal yang seperti ini, yang gimana kita harus pinter-pinternya diskusi. Jadi memang menurut gue harus banyak ngobrol sama anak-anak. Mereka jangan dikasih cuma ngelihat doang, tapi lo harus banyak diskusi sama mereka, dan ikhlas lah dikritik.